dan Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah Bapak Ibu salihah yang dirahmati Allah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita melakukan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa membuka ya berbagai kebaikan dengan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini, menjadi wasilah dibukakannya berbagai berkah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya rahmat, maghfirah, inayah dan limpahan kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri ya, menjauhi dosa-dosa besar. Nah, sudah ada di sini slide yang kan ya, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana kita menjauhi dosa-dosa besar ya. Nah, dalam Al-Kabair, dalam sebuah kitab ya, ada tentang dosa-dosa besar, bagaimana kita menghindarkan diri dari Al-Kabair, dosa-dosa besar itu. Nah, diantaranya di sini yang termasuk dosa besar itu adalah tentu saja yang pertama musyrik ya. Nah, ini untuk tentang musyrik ini sudah berkali-kali sebetulnya ya dibahas ya tentang hal ini. Namun dengan tema yang berbeda-beda ya. Di sini salah satu dosa yang paling besar diantaranya adalah dosa musyrik atau syirik pekerjaannya ya, musyrik orangnya. Nah, di sini di surah An-Nisa kita diingatkan ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa musyrik ya, dosa syirik, wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah akan mengampuni segala dosa yang lain ya selain musyrik, lima yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan syirik terhadap Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia sudah berbuat dosa yang besar. Nah, di sini dalam Al-Kabair ya, yang pertama itu jangan sekali-kali kita melakukan kemusyrikan ya, karena dosa-dosa yang lain insya Allah Allah ampuni, tetapi untuk dosa musyrik ya, la yaghfiru ayyusyraka bi, la yaghfiru ayyusyraka bi, dan musyrik itu termasuk iftara itsman azima, dosa yang begitu besar gitu ya, yang sampai-sampai Allah tidak mau mengampuninya. Kemudian yang kedua adalah kufur. Nah, ini kufur juga adalah bagian dari Al-Kabair ya, dosa-dosa besar, bahwa di surah An-Nisa ayat 136 kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah beriman, billah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan hendaklah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan yang menolak kitab ya, yang kufur terhadap kitab, wa rasulihi, yang kufur terhadap rasulnya, wal yaumil akhir, dan yang kufur terhadap hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Nah, jadi yang kufur ya, menolak menolak apa saja ya, menolak terhadap Allah ya, menolak atau kufur terhadap Rasul, menolak atau kufur kepada kitab Allah ya, baik yang diturunkan kepada Rasulullah ya dan yang sebelumnya. Nah, di sini perbuatan kufur adalah di sini ya,
wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubi rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia sudah sesat sejauh-jauhnya. Nah, bahkan di sini di surah Al-Mulk ya, diancam yang kufur terhadap Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, nah azabu jahannam, akan memperoleh azab jahannam, wa bi'sal masir, yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah nifak. Nah, nifak itu adalah mengaku beriman padahal tidak beriman. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar ya di surah Al-Baqarah, banyak sekali ya. Ketika Allah menjelaskan 3 kategori manusia, beriman, kufur, dan nifak. Dan nifak ini paling panjang dibahasnya. Nah, di sini nifak itu intinya mengaku beriman padahal tidak beriman. Wa minan nas may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, padahal mereka tidak beriman gitu ya. Dalam hatinya itu tidak yakin gitu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka itu tidak menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka ada penyakit, fazadahumullah marada, maka Allah tambah penyakitnya, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bimakanu yakzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Nah, ini yang ketiga ya, ranking ketiga dosa besar itu adalah nifak, munafik. Di mulut mengaku beriman padahal di hatinya tidak beriman. Nah, sehingga di sini ada penjelasan tentang orang munafik ya. Orang munafik itu tadi diantara salah satunya enggan berjuang di jalan Allah juga. Ini adalah termasuk al-kabair ya, dosa besar, tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, di sini ada hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, anna rijalan, ini ya, bahwa anna rijalan, sesungguhnya beberapa orang ya, minal munafiqin, dari kalangan munafik, fi ahdi Rasulillah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Nah, bahwa mereka itu orang-orang munafik itu ya, ketika di masa Rasulullah SAW, kanu idza kharajan nabi ilal ghazwi, nah keadaan mereka ketika pergi untuk berperang ya, ketika pergi untuk berperang, takhallafu anhu. Nah, jadi ketika Rasulullah pergi berperang, mereka itu tetap tinggal gitu ya, nggak mau ikut sama Rasul berperang nih, ke kebiasaan orang munafik ya, bahwa idza kharajan nabi ila sallam ilal ghazwi, ketika Nabi berangkat perang, takhallafu anhu. Nah, jadi mereka nggak mau, tetap tinggal. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka bergembira ya di tempat tinggal mereka, jadi malah senang-senang ya. Orang-orang lain pada perang, mereka mah nggak mau, tetap tinggal dengan bersenang-senang ya. Nah, kemudian khilafah Rasulullah SAW, fa idza qadiman nabi SAW, nah ketika Rasulullah SAW datang ya, jadi orang munafik itu ketika Rasul berperang mereka tetap tinggal bergembira ya, pokoknya berbedalah dengan Rasulullah. Nah, tetapi ketika Rasulullah datang, nah api-api ya, mereka meminta maaf kepada Rasulullah ya, padahal mah itu mah hanya tameng ya, i'tazaru ilaih. Jadi ketika Rasulullah pulang dari perang, yang i'tazaru ilaih, nah mereka minta maaf kepada Rasulullah. Kemudian wahalafu, dan mereka bersumpah ya, mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, wa ahabbu ayyahmadu bima lam yaf'alu, nah, dan mereka senang dipuji atas apa yang mereka tidak mereka lakukan gitu ya. Jadi pas Rasulullah datang mah mereka minta maaf, kemudian bersumpah, kemudian senang dipuji terhadap apa yang padahal mereka tidak melakukan hal itu gitu ya. Bima lam yaf'alu fanazalat, sehingga turunlah surah
ini ya, la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyahmanu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Nah, ini diperingati ya, bahwa jangan kau mengira ya orang-orang yang senang kemudian mereka senang dipuji padahal mereka tidak melakukannya, maka mereka akan mendapatkan siksa dari api neraka. Nah, ini yang ketiga adalah tidak mau berjuang di jalan Allah. Ini juga bagian dari al-kabair, dosa besar ya. Nah, kemudian yang keempat adalah fasik. Nah, fasik itu kalau munafik mah di mulut mengatakan iman tetapi hatinya tidak. Kalau fasik itu diantaranya melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di surah Al-Baqarah ya, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, ayat itu tidak merasa malu, ayat riba masalan, membuat perumpamaan ma ba'udatan, seekor nyamuk ya, fama fauqaha, atau yang lebih dari ini, fa amal ladzina amanu, adapun orang beriman, faya'lamuna, mereka tahu annahul haq min rabbihim, bahwa itu adalah benar dari Tuhan mereka, wa amal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fayaquluna, mereka malah mengolok-olok ya, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan ya dengan perumpamaan ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, Allah menyesatkan ya sebagian banyak orang dan memberikan hidayah kepada sebagian banyak orang, wa ma yudillu illal fasiqin, dan tidaklah sesat kecuali orang-orang fasik. Orang yang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah ya setelah mereka melakukan perjanjian, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Itu diantaranya tanda orang fasik itu adalah mereka yang suka melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, kita sudah berjanji ya kepada Allah dalam sholat kita, dalam bacaan Al-Fatihah kita ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, jangan sampai kita melanggar ya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokoknya orang-orang yang melanggar perjanjian itu adalah kategorinya adalah orang-orang fasik itu, dan itu adalah al-kabair, termasuk dosa besar ya, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, di sini ya, fabaddala ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, orang-orang yang zalim mengganti perintah ya dengan mengerjakan yang enggak diperintah gitu. Jadi ada kelompok tertentu yang fabaddala ladzina dzalamu, orang-orang yang zalim mengganti ghairal ladzi qila lahum, mengganti perintah ya dengan mengerjakan sesuatu yang enggak diperintah gitu. Nah, mereka rubah-rubah gitu ya aturan. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama bima kanu yafsukun, maka kata Allah, kami timpakan atas mereka ya orang-orang zalim itu dari langit karena mereka sudah berbuat fasik ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, sesungguhnya kami sudah menjelaskan kepadamu ayat-ayat yang jelas ya, dan tidak ada yang ingkar kepada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini kemudian memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Nah, ini ya, hati-hati. Di surah Al-Maidah yang 47, wal yahkum ahlul injil, hendaklah orang-orang pengikut Injil bima anzalallahu fi wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara itu menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kemudian barang siapa ya wa malam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang hukum Allah ya, faulaikumul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, ini banyak sekali peringatan-peringatan ya, bahwa dengan kefasikan, nah, kan kebanyakan di Indonesia itu yang Islamnya itu yang fasik ya, mereka itu di KTP-nya Islam tetapi nggak sholat, Islam tapi nggak saum, Islam tapi nggak melaksanakan syariat Allah gitu ya. Nah, di sini bahwa kefasikan itu akan mengakibatkan masuk neraka. Amal ladzina amanu, adapun orang beriman, wa amilus sholihat, mengerjakan amal salih, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka mendapatkan surga ya, tempat kediamannya, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Wa amal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik ya. Nah, orang-orang yang fasik
fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka gitu ya. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban, rasakan nih siksa api neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu mereka ketika di dunia mendustakan ya terhadap siksaan ini. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ada dalam hati kita ya benih-benih kefasikan, nauzubillah min dzalik, tadi benih-benih kemunafikan. Kita membersihkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa al-kabair yang selanjutnya adalah berzina. Nah, di sini di surah Al-Isra ya, wala taqrabuz zina, jangan pernah mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sungguh itu adalah perbuatan keji ya dan jalan yang buruk. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, dihalalkan untuk kalian ya mencari istri dengan hartamu dan menikahinya bukan untuk berzina. Nah, di sini ya. Nah, bahwa dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, perempuan berzina dari laki-laki dan perempuan, fajlidu kulla wahidin minhum mi'atal jaldah, maka rajam ya tiap keduanya itu 100 kali dera. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan berbelas kasih ya kepada keduanya. Nah, di sini adalah untuk apa? Yang kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi jangan sampai ada belas kasih menjalankan rajam itu ya kepada keduanya untuk mencegah dari menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dan hendaklah pelaksanaannya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Nah, kemudian jangan sampai juga ya di surah An-Nur menuduh orang lain berzina ya, seperti kepada Siti Aisyah ya, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduh samanina jaldah, maka deraklah mereka yang menuduh perempuan baik-baik berzina itu dengan 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadah, dan jangan diterima ya ketika mereka melakukan tuduhan ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan menerima kesaksian untuk mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik, menuduh orang-orang baik-baik ya berzina itu adalah orang fasik. Kemudian innalladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik ya yang lengah, al-ghafilat al-mu'minat, beriman, mereka menuduh berzina, lu'ainu, mereka dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Nah, kemudian al-kabair, dosa besar selanjutnya adalah minum khamar dan berjudi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi ya. Kul, katakan, fihima itsmun kabir, pada keduanya terdapat dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaatnya untuk manusia. Itu dulu ya, ini kan bertahap ya larangan minum khamar itu. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kan bertahap ya, ketika mengharamkan khamar itu tidak langsung nah ini bahwa ada manfaatnya juga. Nah, kata dalam ayat Al-Qur'an seperti itu, tapi di ayat terakhir pengharaman tentang khamar sama sekali nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian di sini ini yang terakhirnya ya, yang tahapan terakhir pengharaman khamar, pengharaman judi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir ya, berjudi, wal ansob ya, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, itu adalah keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan ya menginginkan ayyuqi'a bainakumul adawatal wal baghdha,
Nah, jadi dengan adanya minum keras, dengan adanya judi, setan itu menginginkan menimbulkan permusuhan, al-adawah wal baghdha ya. Permusuhan dan kebencian di antara kalian ya, fil khamri, dengan khamar, wal maisir, dengan judi. Itu bisa membuat terjadinya al-adawah ya. Al-adawah itu permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Dan dengan adanya maisir ya, judi dan khamar itu, setan wa yasuddakum an zikrillah, menghalang-halangi kalian manusia ya untuk zikir kepada Allah, wa anis shalah, untuk menghalang-halangi kalian ingat Allah dan melakukan sholat. Fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak mau berhenti nih? Nah, jadi hendaklah menjauhi ya dari minum-minuman keras, kemudian berjudi dan sebagainya. Kemudian di antara di sini ya ada salah satu hadis dari riwayat Muslim. Nah, di sini dari riwayat Muslim ini ya, sebentar ini putih. Kita terjemahkan saja. Nah, ini hadis riwayat dari Muslim. Sebentar. Nah, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Pokoknya setiap yang memabukkan itu pasti khamar. Kullu muskir, setiap yang memabukkan, khamrun pasti khamar. Wa kullu muskirin haram. Jadi setiap yang memabukkan itu pasti haram. Wa man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar fi dunya, di dunia, famata, kemudian ya misalnya maboknya di dunia kemudian meninggal, wahwa yudaminuha, dan dia biasa meminumnya, lam yatub, kemudian lam yashrab hafil akhirah, dan barang siapa yang minum khamar di dunia kemudian ia mati sedangkan ia biasa meminumnya, pasti tidak akan diterima tobatnya dan tidak akan meminumnya nanti di hari akhirat. Nah, ini ya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Selanjutnya, nah di sini ada juga ya keterangan yang menguatkan tadi ya, keterangan yang menguatkan tadi, sebentar. Nah, ini nah dari Siti Aisyah ya, bahwasannya Siti Aisyah pernah mendengar Rasulullah bersabda tadi ya, setiap yang memabukkan adalah haram ya, setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan jika 120 liter air memabukkan maka satu tetesnya darinya pun tetap. Nah, jadi saking pokoknya ya, Rasulullah pernah bersabda setiap kullu muskir, pokoknya setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan jika 120 liter air memabukkan maka satu tetes darinya pun tetap haram. Nah, itu ya, misalnya nyobain aja setetes, misalnya nggak memabukkan, misalnya kalau setetes mana tetap haram. Kemudian al-kabair selanjutnya adalah membunuh. Nah, ini membunuh juga adalah al-kabair, dosa besar ya. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha ya, yang ia akan kekal di dalamnya, wa ghadiballah, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan mengutukinya ya, melaknatnya, wa addalahu azaban azima, dan menyediakan azab yang besar bagi orang itu. Jangan sampai ya, jadi harus saling tarahum ya, bukan membunuh. Kemudian bersumpah palsu juga, ini adalah al-kabair, dosa besar juga bersumpah palsu ya. Kunna inda Rasulullah SAW, saat kami sedang di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda ya, faqala, beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Jadi ada bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi ketika para sahabat sedang di sisi Rasulullah ya, beliau nanya, mau nggak aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Bi akbaril kabair, istilahnya dosa yang paling besar. Salasan, yaitu ada 3 perkara. Al isyrak billah,
Nah, ini 3 dosa yang paling besar itu, ranking kahijinya itu adalah musyrik ya, mensekutukan Allah, wa uququl walidain, mendurhakai orang tua, itu juga dosa besar yang luar biasa ya. Wa syahadatu zur, dan bersaksi palsu ya. Wa syahadatu zur, bersaksi palsu, au qaulu zur, atau berkata-kata palsu. Wa kana Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang muttaqian, sedang bersandar, fajalasa, kemudian duduk, famazala yukarriruha, beliau terus mengulangi sabdanya ya. Jadi beliau terus mengulangi sabdanya bahwa tadi salasan al-isyrak billah wa uququl walidain wa syahadatu zur au qala zur. Terus Rasulullah mengulang-ulang ya, 3 hal dosa besar, musyrik, mencaci maki orang tua ya, kemudian berkata palsu atau bersumpah palsu. Nah, beliau terus mengulanginya sehingga kami berkata semoga beliau berhenti gitu ya. Saking nih Rasulullah wasiat amanat yang luar biasa kepada umatnya ya, sampai diulang-ulang. Nah, ini termasuk al-kabair, dosa besar. Di sini disampaikan penjelasan lainnya ya. An Abdillah, hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Nabi SAW, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa ala yamin kadzibah, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta ya. Man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin kadzibatin, nah barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta ya, yaqtati'u biha mala rajulin muslim, yang bersumpahnya itu, bersumpah bohongnya itu untuk menguasai harta seorang muslim, au qala akhihi, atau misalnya menguasai redaksinya berbeda lah, atau menguasai harta saudaranya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka ia akan bertemu Allah sedang Allah dalam keadaan murka kepadanya. Ini jangan sampai bersumpah dengan sumpah bohong hanya tujuan untuk menguasai harta orang lain atau menguasai harta saudara, karena nanti laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, ia akan bertemu Allah sedangkan Allah dalam keadaan marah, murka kepadanya. Kemudian riba, ini udah berkali-kali ya tentang riba dibahas. Ini adalah al-kabair, termasuk dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian memakan riba, ad'afam mudha'afah, yang dengan berlipat ganda. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini ya tentang riba dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mengambil riba itu, la yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri, illa, kecuali, yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya, minal mas, karena tekanan penyakit gila. Zalika bi annahum qalu innamal bai' mithlur riba, karena itu kata Allah ya, bahwa sesungguhnya jual beli itu sama, ini keadaan mereka yang adalah disebabkan antara berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba gitu ya. Mereka menyatakannya seperti itu, padahal kata Allah, wa halallahul bai', Allah sudah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, yang diharamkan Allah itu riba. Faman ja'uhu mau'izatun min rabbih ya, bahwa orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, fantaha, kemudian dia berhenti ya, tidak mengambil riba, falahu, maka baginya masalaf, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu ya sebelum datang larangan ini, wa amruhu, dan urusannya ilallah, terserah kepada Allah, wa man ada, barang siapa yang kembali lagi mengambil riba lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah para penghuni neraka, fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ya tentang pengharaman riba. Riba itu adalah al-kabair, dosa besar ya. Nanti itu akan bermandikan di lautan darah ya, sungai darah orang-orang yang melakukan riba. Kemudian, nah ini ada peringatan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, idza zahara zina, apabila sudah marak perzinahan, wariba, dan sudah marak praktek ribawi,
fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad ahallu, maka sungguh penduduk itu telah menghalalkan bi anfusihim, dirinya, azab Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan langsung sama Allah ditampakkan siksanya ya, bagi apabila di suatu kampung, suatu negeri marak perzinahan, marak praktek ribawi, berarti itu sudah menghalalkan dirinya untuk diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada peringatan yang lain, la'ana Rasulullah SAW melaknat akilar riba, pemakan riba yaitu rentenir, wa mukilahu, dan penyetor riba ya, nasabah yang meminjamnya, kemudian wa katibahu, penulis transaksi riba, sekretarisnya ya, wa syahidaih, dan kedua saksi yang menyaksikannya, wa qala, beliau bersabda, hum sawaun, semuanya sama dalam dosa. Misalnya kayak di bank, misalnya bagian baik itu nasabahnya, berarti dia juga pasti ya kebagian dosanya sama, penyetor nasabahnya, penulisnya gitu ya, tellernya misalnya, kemudian apalagi ya yang direksi dan semuanya ya, saksi yang menyaksikan, kulluhum hum sawaun, mereka itu sama dosa gitu ya, sama dosanya. Kemudian memakan harta anak yatim juga al-kabair, termasuk al-kabair memakan harta anak yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim zulman, yaitu secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka itu menelan api dalam perutnya, wasayaslawna sa'ira, mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Di sini jangan sekali-kali ya, wala ta'kulu israfa wa bidaron ayyakbaru, jangan kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Ini hati-hati bagi yang ditinggal suami, misalnya ada harta titipan anak yatim misalnya, itu dari tirkah atau dari warisan itu ya, jangan sampai memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan gitu ya, jangan tergesa-gesa membelakannya sebelum mereka dewasa. Ini bagi yang tertitipi ya, misalnya anak yatim harus hati-hati. Kemudian di sini al-kabair juga, hadis dari Abu Hurairah, qala, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja sih dosa yang membinasakan itu? Asyirku billah, musyrik kepada Allah, wasihharu, dan sihir, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan hak, wa aklu riba, dan yang memakan riba, wa aklu malil yatim, yang memakan harta anak yatim, wa tawalli, yang berpaling ya dari berperang ya, yauma zuhfi, berpaling dari perang yang berkecamuk, misalnya sedang perang berkecamuk kemudian karena takut pulang maksudnya berpaling. Kemudian diandanya wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat, menuduh zina terhadap mereka wanita merdeka yang menjaga kehormatan dan beriman dan bersih dari zina. Nah, ini adalah 7 dosa besar al-kabair. Kemudian selanjutnya adalah homoseks ya, homoseks, waluton, dan kami utus ya kepada Nabi Lut, itu qala, ingatlah ketika dia berkata, Lut liqaumihi, kepada kaumnya, atatuna al-fahisyah, kenapa kalian mengerjakan perbuatan yang keji ya, yang hina, masa baqakum biha min ahadi minal alamin, kenapa kalian mengerjakan sesuatu yang begitu hina, yang belum pernah dilakukan seorang pun di dunia sebelum kalian ya. Melakukan homoseks itu hanya terjadi pada Nabi Lut, sebelum Nabi Lut itu tidak ada, tetapi kesininya sampai hari ini kita sedang marak ya yang homoseksual itu, nauzubillah min zalik. Ini adalah al-kabair, termasuk dosa besar. Nah, di sini ada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mal'unun, terlaknatlah kata Rasul ya, man sabba abahu, yang pertama yang terlaknat itu adalah terkutuklah orang-orang yang mencela ayahnya. Kemudian mal'unun, terkutuklah, tercelalah man sabba ummahu, orang yang mencela ibunya. Kemudian
mal'aunun, terlaknatlah, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih bukan karena Allah, mal'aunun, terlaknatlah, man ghayyara tahumul ard, orang-orang yang merubah batas tanah, mal'aunun, terkutuklah, man kamaha a'ma antariq. Nah, orang-orang yang membisu, tidak mau memberi petunjuk terhadap orang yang buta yang mencari jalan, mal'aunun man waqa ala bahimatin, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang. Memang sudah ada ya ininya di zaman Rasulullah, mal'aunun man waqa ala bahimatin, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, wa mal'unun man amila bi'amalin qaumi Lut, terlaknatlah orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Ini semuanya dilaknat, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa, wajadtumuhu, kalian mendapati, ya'malu amala qaumi Lut, mendapati sebuah kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faktulu, maka bunuhlah, al-fa'il, pelaku, wal maf'ul bah, wal maf'ula bih, dan pelaku dan pasangannya. Ini saking bahayanya gitu ya tentang homoseksual. Barang siapa yang kalian mendapati ada orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah, faktulu, bunuhlah al-fa'il, pelaku, wal maf'ul bih, dan pasangannya. Nabi SAW bersabda, itu adalah Lutiyah itu dinisbatkan kepada perbuatan kaum Nabi Lut ya, yakni seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dari dubur. Termasuk Lutiyah, termasuk perbuatan kaumnya Nabi Lut, yang kecil, yaitu seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dari dubur. Ini juga termasuk dilaknat ya. Nah, kemudian lari dari medan perang. Wa may yuwallihim, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur, yauma idzin duburahu, di waktu itu ya, illa mutaharrifan, kecuali berbelok, likitalin, untuk siasat perang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, faqad ba'a bighadabi minallah, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya di neraka jahannam, wa bi'sal masir, amat buruk tempat kembalinya bagi orang yang lari dari medan perang. Nah, itulah diantara al-kabair, dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari al-kabair, dari dosa-dosa besar itu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mohon maaf ya udah lebih waktunya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tadi mungkin manggil-manggil saya di belakang. Bunda Aini. Iya Bunda ini. Kayaknya Bunda Nunung aja yang nutup, Bun. Oh, ada. Ya silakan Bunda ini. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Semoga